memaknai penderitaan berdasarkan Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sedulur-sedulur, sekian pekan, sekian bulan, bumi manusia telah disinggahi oleh COVID-19 atau virus corona. Virus ini telah merenggut sekian ratus ribu nyawa manusia di seluruh dunia, termasuk para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan merawat para pasien yang lebih dulu terinfeksi oleh virus ini. Kembali umat manusia didera oleh penderitaan. Penderitaan adalah salah satu kenyataan yang universal. Dari masa ke masa ia ada. Di mana-mana ia pun ada. Tidak seorang pun pernah luput dari penderitaan. Ketika kita dilahirkan, kita menangis. Ketika kita jatuh sakit, kita merasa susah. Ketika kita menjalani masa tua, kita mendapati diri kita lemah, rentan terhadap sakit penyakit, dan merasa kepayahan. Pada saat yang sama, kita tidak menginginkan kematian. Kita merasakan kesedihan yang mendalam ketika kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya. Begitulah pengamatan Siddhartha Gautama, Sang Buddha, Maha Guru yang arif dan bijaksana. Bagi orang yang bertuhan, lazimnya penderitaan memiliki makna tersendiri. Penderitaan bisa dimaknai sebagai peringatan untuk mencegah kemungkaran manusia. Penderitaan bisa dimaknai sebagai hukuman Tuhan, hukuman yang ilahi atas dosa-dosa manusia. Penderitaan bisa dimaknai sebagai cara untuk menguji kesetiaan hamba-hamba Tuhan. Penderitaan bisa juga dimaknai sebagai sarana untuk memurnikan anak-anak Allah. Dalam semuanya itu, orang beriman, orang bertuhan meyakini Tuhan sebagai Sang Maha yang sempurna dalam kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayangnya. Maka orang yang diberi peringatan diminta eling, yang dihukum hendaknya bertobat, yang sedang diuji diminta tabah, dan yang sedang dimurnikan diminta sabar. Itulah lazimnya cara orang yang bertuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, kepada sosok ilahi, memaknai penderitaan. Rasul Paulus yang kenyang dengan berbagai macam penderitaan memaknai penderitaan orang percaya dengan cara yang khas. Ini bisa kita membaca dari Roma 8 ayat 18 sampai 25. Pertama, ia memaknai penderitaan orang percaya, orang beriman, sebagai bagian dari kenyataan hidup sebagai anak-anak Allah. Penderitaan orang percaya
Penderitaan orang beriman adalah bagian dari kenyataan hidup sebagai anak-anak Allah. Menurut Rasul Paulus, kenyataan bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dalam Kristus tidak berarti kita dikecualikan dari penderitaan. Memang dalam Roma 8 ayat 1, beliau menandaskan bahwa bagi setiap orang yang berada dalam Kristus, ia tidak lagi ada di bawah hukuman. Tapi itu tidak berarti ia, orang percaya, dikecualikan dari penderitaan. Rasul Paulus yakin bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan bekerja untuk membentuk karakter orang beriman agar semakin serupa dengan Kristus anak Allah. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kedua, Rasul Paulus memaknai penderitaan orang percaya sebagai partisipasi dalam penderitaan semesta. Penderitaan orang percaya dimaknai sebagai partisipasi, keikutsertaan orang percaya dalam penderitaan semesta. Seluruh makhluk atau ciptaan, teks Yunani menyebutnya heiktisis, telah ditaklukkan atau telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Ayat 20. Ada di bawah perbudakan kebinasaan. Ayat 21. Serta sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 22. Kita juga mengeluh dalam hati kita, kata sang rasul di ayat 23. Nah, ambil bagian dalam penderitaan zaman sekarang ini, ayat 18. Kita sesungguhnya bersedia kawan, solider dengan sesama yang menderita, bahkan dengan ibu bumi, dengan ibu pertiwi, dan segenap penghuninya. Luka di bumi milik bersama. Demikian kata almarhum W.S. Rendra, si burung merak. Dalam kesetia kawanan, niscaya ada tangan-tangan yang terulur untuk saling menolong, menopang, merawat, menguatkan, dan menyembuhkan. Ketiga, Rasul Paulus memaknai penderitaan orang percaya sebagai dorongan untuk hidup dengan semangat pengharapan. Penderitaan orang percaya dimaknai sebagai dorongan untuk hidup dengan semangat pengharapan. Penderitaan zaman sekarang ini, kata Rasul Paulus, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 18. Kemuliaan apa? Ini pengangkatan kita sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Ayat 23. Itulah saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 18. Itulah saat penyempurnaan keselamatan kita. Semuanya itu berarti kita dibebaskan sepenuhnya dari efek dosa, dari penderitaan, bahkan dari kematian. Bahkan bukan hanya kita, segenap ciptaan pun
akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 21. Itulah transformasi akbar yang akan menandai penuntasan karya penyelamatan ilahi dalam Gusti Yesus junjungan kita. Penderitaan yang kita alami saat ini kiranya mendorong kita untuk merindu dambakan suatu penyempurnaan yang bukan saja menyangkut keselamatan kita, tapi juga keselamatan semesta, keselamatan seluruh ciptaan. Yang hari-hari ini semakin lama semakin kita temui semakin sengsara, terutama karena ulah manusia. Nah, menghayati kebenaran ini, sedulur-sedulur, kiranya kita terdorong untuk giat, bahkan makin giat, menerjemahkan pengharapan dalam Kristus melalui keberanian, ketulusan, dan hikmat untuk memelihara dan merawat kehidupan bersama di tengah penderitaan atau kesusahan bersama. Semoga saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus, Gusti Yesus memberkati.